Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heads Arif dari Forum News Network. Sejumlah media secara gencar ini membuat laporan bahwa ini ada jilid kedua ya untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Dan saya juga membaca ini ada pernyataan dari Wakil Ketua P3 yang juga Wakil Ketua MPR, Pak Arsul Sani, yang menyatakan beliau juga katanya mendengar soal itu, bahwa itu masih muncul dia dengar di masyarakat. Tetapi di satu sisi saya juga membaca pernyataan dari anggota Komisi 2 dari fraksi Amanat Nasional, Pak Gus Pardidaus, yang menyatakan bahwa sampai sekarang Komisi 2 itu tidak pernah membahas soal penundaan pemilu. Dan bagaimana sebenarnya soal ini? Saya akan mengajak ngobrolan dengan Pak Gus Pardidaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heru. Gimana? Sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. ya, 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 ya. Nah, oke. Mari kita, ini kalau ngomong Komisi 2 kan kita ngomong apa yang dibahas di Komisi 2, bagaimana tahapan-tahapan pemilu dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih kita memahami soal isu ini, simpang siurnya soal penundaan pemilu ini? Ya, dari sejak lama kan kita mendengar isu-isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan masalah 3 periode. Semua persoalan-persoalan itu secara pribadi saya mengkanter isu-isu yang demikian. Artinya adalah secara pribadi tentu saya tidak setuju dikarenakan karena bertentangan dengan konstitusi. Harapan saya adalah kita berharap semua elemen masyarakat harus mendukung dan harus menjaga dan memelihara konstitusi yang sudah kita sepakati. Makanya, Meskipun sebenarnya ini mesti saya tanyakan, karena kan Ketua Umum Anda, Pak Zulkifli Hasan, termasuk yang menyuarakan itu kan di awal-awal dulu ya. betul. Tetapi saya ini orangnya profesional dan saya memang juga tidak pernah ditegur oleh ketua umum saya terhadap sikap saya sebagai anggota Komisi 2. Saya berbicara itu silahkan disimak apa-apa saja komentar saya mengenai tugas fungsi dan wewenang yang diberikan masyarakat Sumatera Barat kepada saya dan pimpinan partai memberikan amanah kepada saya sebagai anggota Komisi 2, tentu ini pasti saya laksanakan amanah itu secara profesional. Oleh karena itu, persoalan berhadapan saya dengan ketua umum ataupun ada teguran yang beliau sampaikan kepada saya, itu adalah persoalan lain. Oleh karena itu, suara yang saya sampaikan adalah suara hati masyarakat. Dan itu saya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari semua komponen. Tidak hanya dari masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga banyak pembaca, banyak pendengar juga saya sering dimintakan oleh Elsinta dan RRI untuk berkomentar tentang hal itu. Ternyata komentar saya, sikap saya terhadap hal itu mendapatkan respon positif untuk mengawal konstitusi dan undang-undang agar pemerintah, negara, dan seluruh elemen bangsa harus taat azas dan taat hukum. Berdasarkan itulah saya menyuarakan hati masyarakat sebagai wakil rakyat. Tapi artinya Pak Gus Wardi juga sama ya, mendengar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani, bahwa upaya-upaya untuk menunda pemilu itu ada sesungguhnya ya. Ya, masyarakat ini kan sangat cerdas. Akses untuk mendapatkan berita dari berbagai manapun tentu tiap hari berseliweran berita-berita yang berkaitan terhadap hal yang demikian. Sehingga ada yang mendukung, ada yang menolak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi 2 yang saya katakan, saya alhamdulillah orang yang sangat paling rajin rapat dan nyaris tidak pernah rapat lewat Zoom selagi saya berada di Jakarta. Dan insya Allah juga saya adalah orang yang duluan datang dalam rapat. Kemudian insya Allah juga tidak pernah yang berkomentar menyampaikan pandangan-pandangan saya ketika rapat. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah
rasanya saya tidak pernah tertinggal ketika Komisi 2 membicarakan apa saja. Begitu juga saya ini adalah juga kapoksi fraksi PAN. Tentu kalau seandainya ada rapat-rapat pimpinan bersama pimpinan dan ketua, wakil-wakil ketua Komisi 2, tentu kalau hal-hal yang bersifat strategis itu biasanya dibicarakan dulu. Pimpinan Komisi 2 melibatkan kapoksi, kemudian ada lagi namanya kalau ini ranahnya untuk juga diketahui dan dimaklumi oleh anggota komisi secara umum namanya pleno, juga saya terlibat di dua hal yang demikian. Oleh karena itu, saya selama menjadi anggota DPR RI dan diamanahkan oleh fraksi saya untuk diberi amanah duduk di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan, salah satu di antara tugasnya itu adalah mempersiapkan pemilu di tahun 2024, kemudian juga pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Nah, berdasarkan hal itu, sebagaimana saya lansir di berbagai mass media, bahwa kami Komisi 2, baik secara informal ataupun rapat-rapat terbatas pimpinan, begitu juga rapat pleno tertutup ataupun terbuka, tidak pernah bicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan lain sebagainya itu. Ya, artinya ini secara legal formal ya. Kalau bicara legal formal itu pasti bicara Komisi 2 begitu ya untuk tahapan pemilu itu ya. Jadi oleh apa yang bisa dijadikan alasan bagi Komisi 2 bahwa ini tidak pernah kita bicarakan tentang perpanjangan masa jabatan, kita tetap dalam kondisi on the track, di mana kita fokus bicara bagaimana persiapan pemilu yang sudah kita tetapkan antara pemerintah, DPR, bersama penyelenggara pemilu. Di mana ketika itu memang terjadi gonjang-ganjing. Kapan pelaksanaan pemilu itu akan dilakukan? Pada awal-awalnya memang terjadi perbedaan pendapat. Pertama, ada yang menginginkan di bulan Februari dan ada juga yang menginginkan di bulan Mei. Akhirnya dilakukanlah lobby-lobby dan lain sebagainya. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan pemilu itu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka mundur 20 bulan ke belakang bahwa KPU sudah harus mempersiapkan tahapan-tahapan. Berdasarkan yang artinya apa? Bahwa yang perlu kita tetapkan pertama itu adalah tentang kapan hari H itu dilakukan. Gonjang-ganjing terhadap hal itu sudah kita selesaikan. Di mana sebagaimana saya katakan tadi, tanggal 14 Februari 2024. Dengan ketetapan itu, ini adalah keputusan yang sangat fundamental. Tanpa ada kesepakatan itu, tahapan-tahapan pemilu tidak bisa kita lakukan. Karena sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024, pelaksanaan hari H pemilihan terhadap Pilpres dan Pileg, maka mundur 20 bulan, maka pelaksanaan tahapan pertama sudah harus dilakukan 14 Juni 2022. Dari tahapan-tahapan itu, alhamdulillah sampai detik ini sudah banyak progress report yang dilakukan oleh KPU terhadap apa-apa yang sudah disepakati itu. Apakah pertama tanggal 14 Februari itu merupakan tonggak sejarah terhadap persiapan pemilu 14 Februari itu adalah penyusunan rencanaan program dan penetapan anggaran. Kemudian ada apa lagi? Penyusunan peraturan KPU. Kemudian apa lagi? Pemutakhiran data pemilih dan penyusunannya. Itu tahapan-tahapannya. Berikutnya pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu. Itu kan sudah kita lalui. Apalagi pendaftaran parpol peserta pemilu, kemudian dilakukan verifikasi administrasi,
kemudian verifikasi faktual, kemudian penetapan jumlah kursi dan penetapan kursi DPR RI, DPRD provinsi tadi baru diputuskan terhadap persoalan-persoalan itu. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah kami Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, kita tetap dalam on the track terhadap persiapan pelaksanaan pemilu itu. Tidak ada yang bergeser. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan, maaf, khusus Komisi 2 tentu perlu mengklarifikasi, perlu menjelaskan kepada masyarakat kalau ada seandainya gonjang-ganjing terhadap adanya penundaan itu bukan berada pada ranahnya DPR, khususnya Komisi 2 yang membidangi tentang pelaksanaan pemilu itu. Oke, jadi kalau dari sisi tahapan-tahapan tadi legal formalnya semua beres, termasuk soal anggaran juga semua itu sudah beres ya urusannya ya. Ya, contohnya di tahun 2022 memang persoalan anggaran ini kan sesuai dengan himbauan Pak Presiden, bagaimana Pak anggaran itu para kementerian dan lembaga harus melaksanakannya secara efisien dan efektif. Dimanapun dan siapapun pemakai anggaran, saya 3 periode di DPRD Sumbar, itu selalu saja para kepala dinas dalam hal ini di DPR, kementerian dan lembaga berupaya untuk menaikkan anggarannya. Lalu memang di tahun 2022 itu pihak KPU meminta anggarannya adalah 13 T lebih, tetapi diakomodir hanya sekitar 3,6 T. Tetapi ketika saya dialog dengan Pak Menteri Dalam Negeri, saya kebetulan sedang berduaan dengan beliau, apakah tidak mengganggu terhadap proses-proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab daripada KPU. Langsung beliau menelpon Pak Sekjen bahwa sesuai dengan arahan Pak Presiden supaya dilakukan efisiensi dan efektivitas itu, maka ada beberapa hal. Saya juga kaget ketika itu. Anggaran yang diusulkan 13 T lebih, yang diakomodir cuma 2,4, tidak sampai 20%. Di dalam RDP saya sampaikan, apakah pemerintah tidak serius ini dalam melaksanakan persiapan pelaksanaan pemilu yang akan kita lakukan 14 Februari 2024. Ada semacam kekhawatiran saya ketika itu. Ini betul-betul ada upaya, keinginan dari pihak pemerintah untuk dalam tanda kutip menunda pelaksanaan pemilu. Tetapi setelah dilakukan kajian mendalam terhadap pemakai anggaran, ternyata ada hal-hal yang bisa kita lakukan efisiensi dan efektivitas itu. Salah satu di antaranya contoh KPU mengajukan pembelian mobil yang nilainya 256. Kenapa tidak dimanfaatkan mobil yang lama? Kemudian pengadaan kantor dan gudang. Lalu saya bilang kepada Pak Menteri, supaya terjadi efisiensi dan efektivitas, kenapa Pak Menteri sebagai pembina kepala daerah berbisik kepada Bupati Wali Kota agar mereka itu mempersiapkan, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh KPU. Contoh sekretariat, bagaimana banyak kantor-kantor yang barangkali yang tidak termanfaatkan, lalu diserahkan kepada KPU. Apakah sifatnya pinjaman dan lain sebagainya. Begitu juga tentang gudang. Akhirnya apa? Ternyata setelah 2,4 yang disetujui oleh Menteri Keuangan bersama Bappenas, akhirnya memang penambahan yang diminta itu adalah 1,6. Artinya penambahan anggaran itu bisa dimanfaatkan oleh KPU dan tidak mengganggu program-program mereka di tahun 2022 itu. Artinya terjadi efisiensi dan efektivitas dengan cara mengajak kerjasama antara Menteri Dalam Negeri bersama kepala daerah dalam rangka memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh KPU itu. Itulah cara-cara yang kami lakukan dalam rangka
penghematan anggaran akibat pandemi COVID, di mana hampir seluruh kementerian dan lembaga uangnya itu lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan kemanusiaan akibat daripada pandemi COVID itu. Sehingga kekhawatiran kita terhadap bahwa pilkada apakah pileg dan pilpres itu kesannya mau ditunda, ternyata pemerintah mampu juga memfasilitasi, dan KPU ketika saya dialog dengan beliau ternyata sesuai dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dari perencanaan dan program yang mereka sampaikan. Jadi artinya pokoknya dari semua lini, dari sisi aturan yang berkaitan dengan Komisi 2 ini clear, tidak ada celah untuk melakukan penundaan pemilu gitu ya. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, kami Komisi 2 baik secara informal ataupun rapat-rapat kecil ada upaya-upaya, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan penundaan. Pertama, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa anggaran yang dibutuhkan 13T tahun 2022 disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya 2,4. Saya ketika itu juga ada feeling ini, wah ini ada indikasi bahwa pemerintah untuk ada upaya melakukan penundaan. Tetapi setelah kita lakukan kajian mendalam dan kita lakukan negosiasi dengan Pak Menteri, apa kebutuhan yang sebetulnya dibutuhkan oleh KPU itu. Ternyata sudah. Jadi artinya dari segi anggaran pun kami Komisi 2 bersama pemerintah tetap mempush anggaran-anggaran yang sangat rasional tentunya, dan Menteri Keuangan tentu dia akan lebih jelimet lagi karena pelaksanaan pemilu ini kan bukan hanya sekali. Mengaca dari yang lama-lama, kemudian berapa kebutuhan yang harus dinaikkan, berapa nilai tambah akibat daripada inflasi dan harga kenaikan barang, tentu mereka lebih mengetahui pula, sehingga kami hanya mendorong kepada Menteri Keuangan agar apa yang diminta, yang diusulkan oleh KPU itu tolong diakomodir. Setelah itu tugas kami tentu selesai, hanya mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan Badan Anggaran untuk dilakukan kajian yang mendalam dan berapa anggaran yang pas untuk KPU dalam rangka mempersiapkan kegiatan kepemiluan ini. Tentu mereka lebih paham dan lebih mengerti terhadap berbagai hal berkaitan tentang kebutuhan-kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh KPU tersebut. Ya, nah pertanyaan saya, kalau semua tahapan pemilu yang seperti yang disiapkan oleh Komisi 2 bersama Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan pelaksana pemilu ya, dalam hal ini KPU semua beres, mengapa kemudian masih muncul isu, dan bukan muncul isu ya, karena ini saya kira kalau pernyataannya itu dari Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua Umum Partai itu kan itu adalah semacam statement politik yang saya kira dia tidak sekedar menyebar hoax gitu. Ya, tentu persepsi pandangan masyarakat tentu pasti beragam macam terhadap persoalan itu. Tentu saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, seluruh para akademisi, para intelektual harus mewaspadai tentunya kalau ada orang-orang yang berkomentar yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tetapi ini juga adalah ranah juga, kata orang-orang yang sekarang ini, kapan lagi namanya demokrasi, siapa saja boleh berpendapat, tidak diladang oleh undang-undang. Ini yang dijadikan alat legitimasi, siapa saja boleh berpendapat, apapun pendapat yang dikemukakan, walaupun itu bertentangan dengan undang-undang, kecuali dia laksanakan tanpa mematuhi undang-undang yang menggariskan tentang itu. Baru ranahnya dia melakukan pelanggaran. Kalau seandainya dia berwacana, dia menyampaikan pandangan dan lain sebagainya, itu adalah sah-sah saja. Oleh karena itu, ini juga kita harus hargai kalau memang ada di antara tokoh-tokoh dan lain sebagainya menyampaikan wacana, apakah namanya masa jabatan presiden 3 periode harus dilakukan dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga tentang
perpanjangan masa presiden juga tentu harus dilakukan dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi selagi itu belum melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku dan itu hanya merupakan wacana, apakah tidak dibolehkan kita menyampaikan pandangan-pandangan, dan itu tentu menjadi kajian mendalam bagi DPR dan MPR dalam menyikapi hal itu tersebut. Oleh karena itu, kita tentu sangat bergembira dan terima kasih kepada Ibu Megawati tentang yang beliau sampaikan bahwa ketika Pak Jokowi juga hadir ketika itu ulang tahun jelas ya. Sikap ulang tahun. Sikap Ibu Mega sebagai partai terbesar di DPR itu menandakan bahwa untuk merubah undang-undang dasar, di mana undang-undang dasar itu bisa saja revisinya itu, amandemen undang-undang itu bisa saja masuk ke ranah masa periodisasi 3 periode, tetapi beliau sudah menutup pintu tentang hal ini. Ini merupakan jawaban kepada siapapun yang berkomentar tentang 3 periode. Pada hari ini kan tidak ada lagi setelah Ibu Mega menyampaikan pandangan pendapat partai beliau bahwa beliau sudah mengunci bahwa Pak Jokowi cukup 2 periode saja dan tidak diberi peluang untuk memperpanjang periodisasi itu sebagaimana yang disuarakan oleh berbagai elemen bangsa. Ya, oke. Tetapi kan begini ya, pasti tidak ada asap kalau tidak ada apinya gitu ya. Nah, kalau sekarang muncul semacam ini, artinya kan dari tahapan-tahapan pemilu sudah dipersiapkan dengan baik, Komisi 2 sudah mengurusnya dengan baik, tetap saja soal penundaan pemilu harus kita waspadai. Ya, disinilah yang menjadi kewajiban saya sebagai anggota DPR RI. Ya. Mana untuk melakukan regulasi terhadap sebuah undang-undang dan kebijakan dan lain sebagainya berkaitan terhadap masalah pemilu adanya kan di Komisi 2. Oleh karena itu, salah satu bentuk yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, jangan ada pula kesan dari para elemen bahwa ini gorengan daripada Komisi 2 yang membidang itu. Ini jelas, saya bantah itu. Bahwa baik saya pribadi ataupun fraksi-fraksi yang ada di Komisi 2, begitu juga anggota Komisi 2, itu tidak pernah membicarakan dan tidak pernah juga apalagi menyepakati. Nah, oleh karena itu, sebagaimana saya katakan, kalau memang ada di para tokoh-tokoh yang menyampaikan perpanjangan, itu kan hak mereka juga untuk menyuarakannya. Persoalan yang sekarang adalah apakah ada celah, apakah ada momen atau dan lain sebagainya, upaya-upaya untuk ke arah itu. Ini kan di luar dari ranah Komisi 2 yang punya kompetensi terhadap persoalan tersebut. Jadi clear ya sementara ini, tapi tentu saja ini dua hal yang berbeda ya, bahwa semua proses sudah berjalan dengan baik di DPR yang di Komisi 2 khususnya, tapi bahwa kemudian di luar itu ada gerakan-gerakan lain terutama dari kelompok-kelompok tertentu atau partai politik tertentu, itu dua hal yang berbeda lagi gitu ya, untuk tetap menunda pemilu tadi. Ya. Ya, ini saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada WA yang dikirimkan kepada saya, ada komentar saya, dan ada juga komentarnya Pak Asrul Sani. Kata saya, ini kan dua kutub yang berbeda. Masyarakat yang akan menilai tentang apa yang saya bicarakan dan apa juga yang diusuarakan oleh Pak Asrul Sani itu. Oleh karena itu, tentu kita seluruh elemen masyarakat, saya mengajak kita bersama agar kita taat azas, taat hukum. Kita ini adalah negara hukum, tentu taat dan patuh kepada peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Kalaupun sebagaimana juga dilansir oleh berbagai media terhadap adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh siapapun, sebagaimana juga dijawab oleh Pak Mahfud MD, mereka sah-sah saja menyampaikan itu adalah merupakan wacana dan belum merupakan gerakan ke arah pelaksanaan daripada
melanggar undang-undang selagi belum itu merupakan kegiatan yang mengarah kepada eksekusi daripada sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, itu adalah merupakan namanya negara demokrasi, dan itu diberikan ruang untuk berkomentar dan berpendapat. Tentu ini adalah juga bagian daripada para akademisi, para pengamat untuk mengkaji, mendalami, dan mencarikan bagaimana ke depan bangsa dan negara dalam menghadapi uh, pergantian terhadap kepemimpinan para presiden ke depan. Ini akan merupakan suasana baru yang kita dapatkan, yang selama ini kan tidak pernah. Zaman Pak SBY, zaman sebelumnya Ibu Megawati dan lain sebagainya, kan tidak ada gonjang-ganjing yang seperti ini. Tetapi baru kita rasakan adalah di momen masa periode kedua Pak Jokowi, kenapa ini muncul dan apa yang harus kita antisipasi, sehingga gaung-gaung yang semacam ini tentu juga harus kita waspadai. Terima kasih Pak Gus Firdaus, anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ini dapilnya Sumatera Barat, ya? Nah, Sumber 2. Sumber 2. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harsiono yang luar biasa. Ya, terima kasih.